Materi kedua yaitu B. Korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dalam beberapa undang-undang tentang tindak pidana khusus yang lama digunakan istilah berupa uraian yang panjang, yaitu satu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi masih digunakan uraian yang panjang untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan pada pasal 15 ayat 1. Dikatakan bahwa jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu persengkatan, orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan, atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu, atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ini digunakan uraian suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan, orang yang lainnya, atau suatu yayasan. Yang kedua, dalam Undang-Undang Narkotika yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, juga digunakan istilah yang panjang dalam 49 undang-undang. Istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut sama dengan Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yang lebih baru digunakan istilah korporasi, yaitu yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, pada pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik menimpakan badan hukum maupun bukan. Ketentuan lainnya dalam undang-undang ini, A. Dalam pasal 53 ayat 3 ditentukan bahwa jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 5 miliar rupiah. B. Dalam pasal 70 ditentukan bahwa jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, dan pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. Yang kedua, dalam Undang-Undang tentang Narkotika yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada pasal 1 angka 19 dijelaskan bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan. 3. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada pasal 1 butir 1 diberikan keterangan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya, dalam pasal 20 ayat 1 ditentukan bahwa dalam nilai tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Keempat, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, pada pasal 1 angka 9 dan angka 10 dijelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Terus, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sekian, terima kasih penjelasan materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.